Namun pada saat ini, seorang biksu yang bersembunyi dalam kegelapan tiba-tiba menembakkan panah beracun langsung ke punggung Chen Ping. Hati-hati, ketika Chen Ping menyadarinya, sudah terlambat untuk menghindar dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi punggungnya. Panah tersembunyi itu mengenai penghalang spiritual dengan suara embusan. Meskipun tidak melukai Chen Ping, racun pada panah tersebut menembus tubuhnya bersama dengan kekuatan spiritual, menyebabkan rasa sakit yang tajam di meridiannya. Hahaha, Tuan Chen, racun pengikis roh ini secara khusus mengikis kekuatan spiritual para kultivator. Dalam waktu setengah jam, Anda akan kehilangan semua kekuatan spiritual Anda dan menjadi sasaran empuk. Liu Kun tertawa terbahak-bahak. Wajah Chen Ping sedikit berubah. Lah bisa merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya perlahan terkikis oleh racun. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertarung lama-lama dan harus menerobos formasi dan melarikan diri secepat mungkin. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk mengerahkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual dalam tubuh Chen Ping meledak seketika. Merusak. Chen Ping berteriak keras, dan mengayunkan pedang pembunuh naga, mengirimkan petir perak besar, menghantam tirai cahaya formasi tersebut. Ledakan. Petir itu menghantam tirai cahaya, menyebabkannya bergetar hebat dan timbul retakan. Liu Kun terkejut melihat ini dan segera mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk memperkuat formasi. Cepat, bunuh dia, jangan biarkan dia lolos. Para biksu berjubah hitam menyerang dengan panik, dan Chen Ping terperangkap dalam dilema, dengan semakin banyak luka di sekujur tubuhnya. Namun dengan mengandalkan kekuatan kekacauan dan tubuh kuat dari garis keturunan naga emas, dia berhasil menahan serangan itu dan mengayunkan pedangnya lagi untuk menebas celah di tiral cahaya. Kerak, tiral cahaya akhirnya pecah, menghancurkan formasi pengunci jiwa. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu, melesat keluar dari paviliun Yuiwei, dan melarikan diri menuju kediaman Perdana Menteri. Kejar, kita harus membawanya kembali. Liu Kun meraung dan secara pribadi memimpin para biksu berjubah hitam untuk mengejarnya. Chen Ping bergegas keluar dari rumah Perdana Menteri dan melarikan diri hingga keluar kota Sendu. Racun pengikis jiwa di tubuhnya terus menyebar, dan kekuatan spiritualnya semakin melemah. Liu Kun dan biksu berpakaian hitam di belakangnya terus mengejarnya, dan jarak di antara mereka semakin dekat. Chen Ping harus menemukan tempat yang aman, menenangkan diri dan menggunakan teknik pikiran konsentrasi untuk memurnikan racun. Chen Ping, kau tidak bisa kabur. Menyerah saja. Suara Liu Kun datang dari belakang, dengan seringai puas. Chen Ping menggertakkan giginya dan tidak berani menoleh ke belakang, lah hanya bisa mengerahkan kekuatan kekacauan untuk mempertahankan kecepatannya. Dia tahu bahwa begitu dia tertangkap, dalam kondisinya saat ini, dia pasti tidak akan sebanding dengan Liu Kun. Kultivasi Liu Kun berada di alam abadi manusia, kedua setelah Wu Hao di kerajaan dewa. Jika Chen Ping tidak menggunakan formasi pengunci jiwa dan racun korosi jiwa untuk melancarkan serangan diam-diam tadi, ia mungkin tidak akan dirugikan. Namun, saat ini, ia telah diracuni terlebih dahulu, dan kekuatan spiritualnya telah rusak,
jadilah sama sekali bukan tandingan Liu Kun. Setelah berlari keluar gerbang kota Sendu, Chen Ping melarikan diri menuju pegunungan dan hutan di luar kota. Pegunungan dan hutan ditutupi dengan pepohonan yang rapat, sehingga memudahkan untuk bersembunyi dan mungkin melarikan diri dari pengejar. La memasuki hutan dan memanfaatkan medan untuk terus-menerus mengubah arah. Langkah kaki dan teriakan para pengejar di belakangnya perlahan-lahan tenggelam dalam keheningan hutan. Chen Ping menemukan sebuah gua terpencil dan masuk ke dalamnya sebelum ia berani berhenti. La bersandar di dinding gua, terengah-engah, merasa lemas di sekujur tubuh. Dia segera duduk bersila dan mulai berlatih, teknik jantung konsentrasi untuk memurnikan racun perusak jiwa. Kekuatan naga emas mengalir perlahan, memurnikan racun yang menyerang tubuh sedikit demi sedikit. Namun racun pengikis jiwa sangatlah membandel dan tidak mudah untuk menghilangkannya sepenuhnya. Chen Ping melatih keterampilannya selama 1 jam sebelum ia mampu memurnikan lebih dari separuh racun. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar dari luar gua, rekan Taois Chen. Apakah Anda di dalam? Hati Chen Ping tergerak, mengenali suara Xi Yuan, dan dia segera berdiri dan berjalan keluar gua. Rekan Taois Xi Yuan, mengapa kau ada di sini? Melihat Chen Ping penuh luka, pakaiannya robek, dan wajahnya pucat, Xi Yuan segera melangkah maju dan bertanya, rekan Taois Chen, bagaimana kau bisa sampai seperti ini? Apakah Liu Kun menyerangmu? Aku pergi ke kediaman Perdana Menteri untuk mencarimu, dan mendapati keadaan kacau. Anak buah Liu Kun mengatakan kau menyerang Perdana Menteri dan melarikan diri karena takut akan hukumanmu. Aku tahu ada yang tidak beres, jadi aku segera mengusirmu. Liu Kun mengingini pedang pembunuh naga dan garis keturunan naga emasku, lalu memasang jebakan untuk membunuhku dan mencuri harta karunnya. Chen Ping menceritakan secara singkat apa yang terjadi di rumah Xiang Guo. Jika aku tidak berjuang mati-matian untuk menembus formasi pengunci jiwa, aku pasti sudah menjadi tawanannya. Mendengar ini, raut wajah Xi Yuan berubah drastis, berani sekali Liu Kun. Beraninya dia menyerang tamu raja di siang bolong. Sungguh melanggar hukum. Aku akan kembali ke istana sekarang untuk melapor kepada raja dan membiarkannya dihukum. Tidak. Chen Ping mencengkeram pergelangan tangan Xi Yuan dan berkala dengan nada tergesa-gesa dan tegas. Karena Liu Kun berani menyerangku secara terbuka, dia pasti sudah bersiap. Dia telah beroperasi di ibu kota selama bertahun-tahun dan memiliki pengikut di seluruh istana dan di luar. Jika kau kembali melapor kepada raja sekarang, kau bukan hanya mungkin tidak bisa meyakinkannya, tetapi kau juga bisa jatuh ke dalam perangkap Liu Kun. Dia hanya perlu membalas dan menuduh kita berdua berkolusi dengan musuh asing dan berencana membunuh Perdana Menteri. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak bisa mengubah yang benar menjadi salah. Xi Yuan tertegun sejenak, lalu bereaksi dan raut wajahnya semakin buruk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkannya menjebak kita seperti ini, kan? Sekarang bukan saatnya berdebat. Mari kita hindari para pengejar dulu. Tepat saat Chen Ping selesai berbicara, La mendengar suara langkah kaki yang padat dan teriakan marah Liu Kun di kejauhan. Chen Ping, kau tak bisa kabur.
Tinggalkan pedang pembunuh naga dan roh naga emas, dan aku akan mengampuni nyawamu." Wajah kedua pria itu tiba-tiba berubah. Mereka segera menemukan sebuah gua dan masuk jauh ke dalam gua, mencoba mencari jalan keluar lain. Namun, gua ini buntu, tanpa jalan keluar lain selain pintu masuk. Liu Kun dan lebih dari 10 biksu berjubah hitam segera mengejar ke pintu masuk gua dan memblokir satu-satunya jalan keluar. "Hahaha, Chen Ping, mari kita lihat kemana kamu bisa lari." Liu Kun berdiri di pintu masuk gua, tatapannya menyapu ruang dengan sinis. Ketika La melihat Zi Yuan, kilatan keterkejutan melintas di matanya, lalu ia mencibir, "Tuan Zi Yuan juga ada di sini. Apa kau berpikir untuk mengkhianati kerajaan Tuhan? Liu Kun, kau memfitnahku." Zi Yuan melangkah maju, menghalangi jalan Chen Ping dan memarahinya dengan marah. "Rekan Taois Chen adalah tamu terhormat yang diundang langsung oleh Tuan. Beraninya kau memasang jebakan untuk membunuhnya dan bahkan menuduhnya memberontak. Apa kau masih menghormati Tuan dan hukum kerajaan Tuhan?" "Hukum?" Liu Kun mencibir, matanya penuh penghinaan. "Di ibu kota ilahi ini, kata-kataku adalah hukumi Chen Ping memiliki harta karun yang berharga dan memiliki darah naga emas. Menahannya di sini hanya akan membawa bencana bagi kerajaan Tuhan. Aku akan melenyapkan momok ini demi kerajaan Tuhan. Dan untukmu, Zi Yuan, jika kau tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini, atau jangan salahkan aku karena menghukummu juga. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh rekan Daois Chen." Zi Yuan memanggil pedang panjang berwarna hijau, kekuatan spiritualnya beredar, dan aura alam abadi duniawi tingkat 8 terpancar dari tubuhnya. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Liu Kun, dia tidak bisa mundur saat ini. Bertindak gegabah. Tatapan tajam melintas di mata Liu Kun, lalu ia berteriak kepada biksu berjubah hitam di belakangnya, "Maju. Bunuh Zi Yuan dulu, lalu tangkap Chen Ping." Dua orang pendeta berjubah hitam tingkat 8 alam abadi duniawi segera menyerbu. Salah satu dari mereka melemparkan rantai dan yang lain mengayunkan pedang panjang, menyerang Zi Yuan. Zi Yuan tak berani gegabah, La mengayunkan pedang hijaunya dan bertarung melawan kedua pria itu. Cahaya pedang menyala. Meskipun tingkat kultivasinya tinggi, dia segera mengalami kerugian saat menghadapi serangan dua kultivator dengan tingkat yang sama. Liu Kun menatap tajam ke arah Chen Ping, dan dengan sekejap tubuhnya, dia menerkam ke arahnya. Aura tingkat pertama alam manusia abadi meledak, membentuk tekanan kuat yang membuat Chen Ping sulit bernapas. "Chen Ping, bersiaplah untuk mati." Liu Kun menamparkan dengan telapak tangannya, dan kekuatan spiritual hitam yang terkondensasi di telapak tangannya, membawa aura suram, langsung menuju ke dada Chen Ping. Chen Ping menggertakkan giginya, mengerahkan sisa kekuatan spiritual di tubuhnya, dan mengayunkan pedang pembunuh naga untuk menemul musuh. Dengan bunyi, klang, pedang pembunuh naga menghantam telapak tangan Liu Kun. Chen Ping merasakan kekuatan dahsyat datang, lengannya mati rasa, dan ia terkejut lalu mundur berulang kali, menghantam dinding gua, menyemburkan seteguk darah. Racun pengkorosi jiwa memanfaatkan situasi dan menyerang,
menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan di meridian dan membuat kekuatan spiritual semakin stagnan. Hahaha, itu saja. Liu Kun memanfaatkan situasi, kembali menyerangnya dengan telapak tangannya yang ganas dan mematikan. Chen Ping nyaris tak mampu menangkisnya, dan tak lama kemudian ia menderita beberapa luka lagi, pakaiannya berlumuran darah. Di sisi lain, Zi Yuan berada dalam bahaya karena dikepung oleh dua biksu berjubah hitam. Seorang pendeta memanfaatkan kelemahannya dan melilitkan rantai itu di pergelangan tangannya, sedangkan pendeta yang lain menebas dengan pedang panjangnya, hendak mengenal bahunya. Zi Yuan berjuang melepaskan diri dari rantai, tetapi dihantam gelombang kekuatan spiritual. Tubuhnya menjadi tidak stabil, dan ia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya langsung memucat seperti kertas. Pada saat yang sama, gas beracun yang hampir tidak terdengar memasuki tubuh Zi Yuan melalui perut bagian bawahnya. Rekan Taois Zi Yuan melihat kejadian ini, mata Chen Ping memerah dan dia ingin segera menolong, namun Liu Kun menamparkan punggungnya, menyebabkan dia kembali memuntahkan darah dan terhuyung-huyung berlutut. Chen Ping, apakah kamu mengerti betapa kuatnya aku sekarang? Liu Kun menghampiri Chen Ping, menginjak punggungnya, dan berkata sambil tersenyum sinis, serahkan pedang pembunuh naga dan jiwa itu, dan aku mungkin bisa membiarkanmu mati dengan lebih damai. Chen Ping tergeletak di tanah dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi matanya tetap tajam. Dia memandang Zi Yuan yang terluka tak jauh darinya, lalu memandang wajah Liu Kun yang sombong, dan kemarahan serta keengganan di hatinya meletus bagai gunung berapi. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya, cahaya keemasan berkilat di matanya, dan kristal naga di dadanya menyala kembali. Kali ini, cahayanya lebih terang dari sebelumnya. Ah! Chen Ping meraung seperti auman naga, dan darah naga emas di tubuhnya meletus sepenuhnya. Sisik emas muncul dari bawah kulitnya, dan seekor naga emas raksasa mengembun di belakangnya. Gua itu langsung dipenuhi cahaya keemasan. Auranya membumbung tinggi, dan dia sementara menekan racun yang menggerogoti jiwa, meledak dengan kekuatan yang mendekati tingkat pertama alam manusia abadi. Lu Kun begitu terkejut oleh kekuatan yang tiba-tiba itu sehingga mundur beberapa kali, wajahnya tampak terkejut. Wujud asli naga emas. Mustahil. Kau jelas-jelas diracuni. Bagaimana kau masih bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu? Chen Ping mengabaikannya, bergegas menghampiri Zi Yuan dan menggendongnya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang pembunuh naga, dan energi pedang emas meledak, memaksa mundur para biksu berjubah hitam yang mengepung Zi Yuan. Liu Kun, aku akan mengingat penghinaan ini hari ini. Aku akan membalasmu 100 kali lipat suatu hari nanti. Chen Ping meraung marah, dan tubuh emas yang tak terhancurkan melilit seluruh tubuhnya, mengaktifkan langkah pengendalian apel dan bergegas menuju puncak gua bersama Zi Yuan. Ledakan. Batu-batu di puncak gua hancur berkeping-keping. Chen Ping bergegas keluar sambil menggendong Zi Yuan dan terbang menuju kedalaman hutan. Liu Kun bereaksi dan berteriak, "Kejar, kita harus menangkap mereka." Para biksu berjubah hitam membentangkan tubuh mereka dan mengejar ke arah di mana Chen Ping melarikan diri.
Namun Chen Ping menggunakan garis keturunan naga emas untuk melesat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan segera meninggalkan para pengejarnya. Dia menggendong Ziyuan yang terengah-engah di tangannya dan memacu kudanya sepanjang jalan hingga dia yakin telah sepenuhnya lolos dari para pengejarnya. Lalu dia berhenti di sebuah lembah tersembunyi. "Rekan Taus Ziyuan, apa kabar?" Chen Ping meletakkan Ziyuan di tanah dan bertanya dengan cemas. Ziyuan penuh luka dan keracunan, napasnya lemah, dan dia mengalami koma. Chen Ping segera mengeluarkan pil penyembuh, membuka paksa mulutnya dan memasukkannya, lalu menggunakan kekuatan naga untuk membantunya memurnikan kekuatan obat. Melihat wajah pucat Ziyuan, mata Chen Ping berkilat kejam. "Liu Kun, perseteruan ini tak terdamaikan. Aku pasti akan mengungkap konspirasimu dan membuatmu membayarnya dengan darah." Liu Kun memimpin para pengejar untuk mencari di pegunungan dan hutan selama 1 jam penuh, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak Chen Ping, jadi dia harus kembali ke rumah Perdana Menteri dengan marah. Di ruang kerja, Lu Kun mondar-mandir, wajahnya begitu muram hingga air bisa menetes darinya. Pelarian Chen Ping berarti rencananya telah terbongkar. Begitu Chen Ping menemukan Wu Hao dan mengatakan yang sebenarnya, ia akan hancur. "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Chen Ping telah melarikan diri. "Jika dia pergi mengadu kepada raja, kita akan mendapat masalah." Seorang biksu berjubah hitam bertanya dengan cemas. Liu Kun tiba-tiba berhenti, tatapan tajam terpancar di matanya. "Kenapa panik? Chen Ping diracun dan terluka. Bahkan jika kita menemukan Wu Hao, kita mungkin tidak bisa mendapatkan kepercayaannya. Lagi pula, aku sudah punya rencana cadangan." La menoleh ke penasihat kepercayaannya, "Siapkan kereta segera. Aku harus pergi ke istana untuk menemui raja." Di dalam istana, Wu Hao khawatir karena Chen Ping belum kembali. Ketika mendengar Liu Kun ingin bertemu dengannya, La bertanya-tanya, "Mengapa Liu Kun datang menemuiku saat ini?"